水舟中沙迢迢。 Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Melihat pemuda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei melebarkan mata mereka sambil menatap pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati hingga hal lain. Xiao Mei berhenti di tempat. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pemuda yang pernah merebut hatinya. Tapi, kenyataan memberitahunya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar untuk mereka berdua dan membuang-buang waktu untuk orang cacat bukanlah hal yang cerdas. Alisnya berkerut sebelum bersantai. Dalam benak Xiao Mei dia berpikir, katakan hai, tidak peduli apa, dia tetap Xiao Geku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berjalan dengan malas. Melihat Xiao Yan semakin dekat, senyum muncul di wajah Xiao Mei, tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya tampak seperti membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan melihat lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda itu tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil pada bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia mendapatkan perlakuan yang begitu mengerikan? Dia merasakan kemarahan yang malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Xiao Yan, Xiao Ge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada lembutnya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Apa? Petik 2. Suara tanpa emosi dan lembut itu mengejutkan Xiao Mei dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melonjak tapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menghentakkan kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan belokan, Xiao Yan melihat ke sebuah ruangan yang luas. Di plakat ruangan ada 3 kata flamboyan dan berwarna merah darah, Aula Teknik Do. Mendengar teriakan di dalam Aula Teknik Do, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula, jadi mengapa hari ini begitu berisik? Mengangkat bahu, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki Aula Teknik Do. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lain menyambutnya. Aula Teknik Do dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah Teknik Do klan, sedangkan bagian barat adalah lapangan latihan yang besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan latihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Doki Xiao Ningge, apakah dia di 8 Duan Qi? Petik 2. Hehe, baru 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Xiao Ge mencapai 8 Duan Doki. Tapi meskipun dia memiliki 8 Duan Doki, Sun Er Xiao Mei memiliki 9 Duan Doki. Xiao Ning Xiao Ge tidak memiliki peluang tinggi untuk menang. Semoga beruntung Sun Er Xiao Mei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiao Yan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling ke lapangan latihan. Akhirnya, tatapan tertariknya mendarat pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertarung dengan orang lain? Xiao Yan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, tangan batu yang menghancurkan. Dengan malas bersandar di rak buku, Xiao Yan membacakan metode pelatihan ke tangan batu yang menghancurkan sambil sesekali melirik pertempuran ganas di lapangan pelatihan. Aula yang luas sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sementara sisi timur damai dan tenang.
Lawan Sun Er adalah seorang pemuda berusia sekitar 17-18. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Liao yang dilihat Xiao Yan tempo hari. Pria muda itu bernama Xiao Ning dan merupakan cucu dari sesepuh. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Xiao Ge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum bergegas pergi. Mungkin itu karena suasana tidak bersahabat antara ayahnya dan tetua atas, tetapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang memancar darinya. Tapi sementara Xiao Yan lumpuh, dia tidak pernah keluar dari jalan untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan. Tersenyum ringan, Xiao Yan membuang pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu yang menghancurkan. Di lapangan latihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang lembut, tidak ada emosi seperti kelelahan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir salah satu serangan Xiao Ning, tatapan Sun Er dengan malas menyapu aula, tapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang asyik di sisi timur aula, senyum ringan dan elegan muncul di wajah Sun Er. Senyum tiba-tiba gadis itu membuat para penonton terpana melihat kecantikan Sun Er. Sun Er Xiao Mei, hati-hati. Tepat ketika Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan keras yang datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya, tetapi tatapannya tetap pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat serangan diam-diam diarahkan pada Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya mengungkapkan kekhawatiran yang tertahan. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er dengan nakal mengedipkan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke kiri. Meskipun itu hanya selangkah, anehnya itu membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning. Saat dia menghindar, tangannya yang putih bersih berkilau emas dan langsung di antara tangan Xiao Ning dan dengan ringan mendarat di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan anggun melawan kekuatan itu, sementara Xiao Ning harus mundur selusin langkah dan keluar dari lapangan latihan. Untuk bisa mengalahkan Xiao Ning dengan satu serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah untuk Xiao Sun. Hehe. Sun Er Xiao Mei benar-benar berada di puncak generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia tersenyum saat berjalan kembali ke tengah lapangan latihan. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis Xiao Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak dari anggota tidak memiliki hubungan darah dekat, dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seolah-olah dia tidak merasakan tatapan tajam dari Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Ning, biarkan aku menang." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalan yang dituju Sun Er, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak melihat ke atas dan asyik dengan dunianya sendiri. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.